partisipatif sehingga pendidikan menjadi wadah yang memerdekakan semua orang. Kemudian visi pribadi saya sebagai calon guru yaitu menjadi guru role model bagi lingkungannya. Nah, hal yang saya lakukan untuk mencapai visi tersebut yaitu sebagai calon guru saya terus belajar agar menjadi lebih baik. Segala hal baik yang telah saya pelajari tidak sekedar untuk diri saya sendiri, melainkan harus dibagikan kepada setiap orang yang ada di sekitar saya. Hal itu tidak membuat ilmu saya habis, melainkan menguatkan konsep ilmu yang saya sebari, mempererat hubungan sosial yang ada. Learning by doing adalah senjata dari guru dan calon guru yang hebat. Kemudian pembelajaran bermakna di sini saya ada dua, yaitu filosofi pendidikan Indonesia dan pembelajaran berdiferensiasi. Banyak hal yang saya dapatkan dari berbagai pengalaman mata kuliah yang telah saya pelajari, di mana pada setiap pelaksanaan perkuliahan terdapat berbagai kegiatan yang mengasah kemampuan dan memiliki kritis, berkolaborasi, mendemonstrasikan, mengkoneksikan, serta merealisasikan berupa aksi nyata. Kemudian berdasarkan beberapa mata kuliah yang telah saya refleksi, saya mendapat pengalaman yang paling bermakna bagi saya, khususnya pada tahun 2, yaitu dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini pendekatan pembelajaran yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan, minat, dan gaya belajar yang berbeda. Tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi ini adalah untuk menyediakan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan individu siswa, sehingga setiap siswa dapat mencapai potensi secara maksimal. Pembelajaran yang berdiferensiasi ini memiliki 4 aspek, yaitu konten isi, proses, produk, dan lingkungan belajar. Kemudian hasil refleksi seminar, pada mata kuliah ini saya belajar banyak hal, bahwa pendidikan di Indonesia saat ini merupakan hasil dari sebuah perjalanan dalam pendidikan oleh seorang tokoh Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Konsep pemikiran tersebut adalah pendidikan yang berpihak kepada peserta didik, serta menuntun segala kodrat yang ada pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai pendidik dan pengajar, saya harus bisa menerapkan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Kemudian melalui pemahaman yang saya dapatkan dari pembelajaran berdiferensiasi merupakan jawaban dari berbagai keragaman keunikan masing-masing peserta didik dan perbedaan dari setiap peserta didik. Dalam pembelajaran ini, guru dapat membantu setiap siswa mencapai potensinya secara maksimal. Kemudian desain inovasi pembelajaran saya yaitu penggunaan aplikasi Quizizz sebagai media pembelajaran untuk melakukan asesmen. Penggunaan aplikasi ini sebagai media pembelajaran untuk melakukan asesmen merupakan pendekatan inovatif dalam proses pembelajaran. Lalu Quizizz juga berguna dalam pembelajaran jarak jauh karena dapat diakses secara online. Aplikasi ini menyediakan fitur kolaboratif penggunaan sebagai media pembelajaran untuk melakukan asesmen, menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik, interaktif, dan efektif bagi siswa. Kemudian di situ tema pembelajaran saya ada modul ajar, Quizizz, dan LKPD. Dan yang terakhir, rencana tindak lanjut saya yaitu yang pertama mendesain pembelajaran sesuai dengan karakter peserta didik. Yang kedua, menciptakan kuis yang berbeda untuk setiap tingkat kemampuan atau minat peserta didik, sehingga setiap peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Lalu yang terakhir, berupaya untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran sehingga dapat membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna kepada peserta didik. Nah, di sini saya mengutip kata-kata dari Ki Hajar Dewantara, yaitu anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Sekian dari hasil presentasi saya. Saat itu terima kasih. Baiklah, kepada Bapak Ibu, barangkali ada saran atau pertanyaan, silakan. Jadi setiap kita punya visi, punya misi ya. Tapi karena kita sama-sama guru, tentu visinya kita sesuai dengan kita guru ya. Mungkin sedikit bahas yang
saya sebelumnya kan saya juga guru kelas 1, saya sudah 10 tahun lebih di kelas 1, 20 tahun lebih mengajar kelas 1 nih kebetulan. Bisa saya di kelas 1 terus. Nah jadi di sini visinya sebagai calon guru role model bagi lingkungannya. Visi hal yang dilakukan untuk mencapai visi. Kalau kita ingin menjadi calon guru role model, apa yang harus dilakukan kita? Apa namanya? Belajar menjadi lebih baik persiapannya. Belajar. Jadi lebih baik itu Lebih calon. baik. Kan ada kata-kata lebih itu apa ukurannya? Kalau misalnya sebelumnya belum efektif mengajar, belum menguasai materi misalnya Pak, Efektif bisa diukur juga. Jadi harusnya menuju ke guru tadi, guru role model itu apa yang saya lakukan. bersosialisasi dengan guru yang lain, berkolaborasi, Terus yang lebih tinggi dari itu, belajar lebih giat lagi. wawasannya lebih Iya. banyak. Gitu. Jadi intinya mungkin ya Pak ya dari Bapak tadi dari awal kata-kata visi visi itu jadi mungkin kalau harus ada perbaikan mungkin dari visi ke misi itu kan ada apa yang kita lakukan. Kalau kita ingin jadi guru role model tentu kita mempunyai apa ya kemampuan yang harus lebih bisa dilihat sama yang lain. Gitu. Apa yang harus dilakukan? Ya mungkin lebih mengikuti ya mengikuti kayak penambah-nambah ilmu pengetahuan kita. Jadi kalau untuk di sini segala hal baik yang telah saya pelajari tidak sekedar untuk diri sendiri. Nah itu kalau role model itu berarti orang melihat kita, bukan kita menularkan kepada orang lain gitu ya. Jadi tidak harus, lihat saya ngajar tidak seperti itu kan. Jadi dengan kita mengajar itu orang mau lihat ibu, misalnya ibu Ica ngajarnya bagus, kita lihat bisa kita contoh, nah itu namanya role model. Jadi, bukan berarti kita ngajar tuh orang harus melihat kita dan kita menyampaikan. Kalau itu adalah kelanjutan dari hasil kita role model tadi, baru kita kelanjutannya menyampaikan. Nah itu. Jadi untuk masalah visinya, ya nanti mungkin Prof lebih menambah lagi. Ya, itu dari visinya. Nah kemudian kita ambil dari filosofi pembelajaran bermakna dan kita ngambil ke aplikasi yang digunakan adalah Quizzes. Nah, di sini dijelaskan ada pembelajaran berdiferensiasi konten, isi, proses, produk, kemudian lingkungan belajar. Kalau kita menggunakan Quizzes, kita mendapatkan kita mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi. Iya bisa Bu. Dari mana 1, 2, 3 atau Dari proses pembelajaran, di situ kan dari masalah yang saya temui bisa membuat peserta jadi bosan. Dan saya muncullah ide kreatif saya untuk menambahkan suatu aplikasi agar mereka aktif, tidak membosankan, menumbuhkan minat belajar mereka, membangkitkan semangat gitu. Dengan aplikasi Quizzes ini ketika belajar. ya diferensiasi itu kan artinya mengajar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Jadi di situ Berbeda-beda. berbeda-beda, ada yang gaya belajarnya, ada kemampuan. Jadi melalui Quizzes kita dengan soal yang berbeda-beda berarti ya. Pastinya. Berarti di dalam proses. Jadi di dalam Quizzes itu isinya berbeda-beda kan, karena kita melihat dari tingkat kemampuan. Tingkat kemampuan kita diperoleh dari mana kita tahu kalau itu tingkat kemampuannya? Melakukan asesmen awal. Ya, jadi melakukan asesmen awalnya. Jadi kemudian, nah di dalam RTL-nya ini kalau dari visi tadi kita menjadi role model. Setelah proses akhirnya kita memperoleh
RTL, rencana tindak lanjut. Tindak lanjutnya mendesain pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Di divisi awal kita mau menjadi guru role model. Role model itu Menjadi contoh guru yang bisa menjadi guru favorit. Oke, contoh ini dulu favorit. Tapi proses itu tuh gimana prosesnya? Bisa jadi favorit itu apa prosesnya? Banyak Pak. Nah, apa banyak? Harus disukai murid, harus menyenangkan itu dalam mengajar. Itu kayak misi berikutnya. Supaya kita jadi role model itu apa yang kita lakukan? Untuk menyenangkan murid itu apa? Memahami peserta didik Memahami itu dari mana? dari ketika belajar mengajar. Kan pernah dengar kompetensi guru profesional atau kompetensi guru? Ya, 4 Ada 4 apa saja? pedagogis, pribadi, profesional, dan Siap. sosial. Ini kan baru profesional saja. Nah, profesional saja. Ibarat mobil ada 4 rodanya, baru profesional saja yang maju lebih kencang mobilnya. 3 ini belum. Nah, kalau untuk role model itu sedikit keempat-empatnya mestinya. Sosialnya iya, kepribadiannya iya, pedagogiknya iya, profesionalnya iya. Itu jadi contoh. Nah, lalu apa usaha? Kan sekarang modal ICA udah 1 profesional. Apa usaha ICA yang 3 yang dapat? Di kepribadian misalnya. Nah, gimana kepribadiannya kira-kira? Bisa tidak? Misalnya saya sekarang ini ngomong sebagai seorang guru. Saya ini ngomong sekarang selaku manusia biasa. Saya ke pasar ini biarlah saya tidak pakai rapi. Kenapa? Saya kan pasar pas sebagai guru. Misalnya seperti itu. Misalnya gitu. Itu kan kepribadian. Pedagogik. Kalau kita apa? Ya. Apa pedagogik itu? Nggak tahu bukan. Kognitif pengetahuan itu. Pedagogik apa? Nah, tuh. Bagaimana kita menjadi role model? Kalau kegiginya belum itu kan supaya mendidiknya. Ya. Jadi saya lebih percaya pedagogik itu pada guru-guru yang sudah berpengalaman, yang sudah lama jadi guru dibandingkan guru-guru baru. Guru baru itu yang paling banyak itu profesionalnya. Nah, kalau menjadi role model bagi sosial budaya, ya sosial dia berhubungan dengan keluarga, sekolah siapa saja, lingkungan sekolah siapa saja seperti itu. Nah, kalau itu apa tindak lanjutnya? Rencananya, nah ini rencana lanjut sebenarnya sudah jadi apa lagi? Mana yang mengarah kepada role model itu di RTL-nya? Lebih ke penerapan aplikasi. Ini kan dikasih nama kelas saja kan? Belum ke Nah, kalau role model itu kan mestinya spesial pinter ke sana. harus Ya. memahami. Jadi role model itu Bu Yudus mengatakan juga tadi orang yang mencari kita. Bukan kita yang pernah bukan ada juga kita mau seminar misalnya kita iklan ke orang. Ada juga seminar yang dengan narasumber 1, 2, 3 dan seterusnya itu. Kita ada salah satu narasumber yang kemudian kita iklankan. Bukan seperti itu. Ya bersama kita bersama untuk Jambi orang cari di mana dia. Itu yang role model seperti itu. Ya. Nah, orang yang mencari kita, orang yang membutuhkan kita, orang yang mendapatkan ilmu dari kita. Jadi kita tidak perlu nyopin orang sudah mencari sendiri. Makanya itu visi chat itu sudah bagus, tapi kemisinya, kepelaksanaannya, keusahanya apa gitu. Kita mesti berusaha kita. Tidak mungkin saya mau jadi guru profesional atau jadi guru model tapi saya tidur sejarah. Mungkin kan? Ya. Coba cari motor. Nah, itu buat motor yang kempes pinggir jalan. Sama aja bengkel. Kan gitu harusnya. Tapi ada saya belum asal jalan nanti baru di luar saja itu belum asal gitu. Sampai kapan baru akan bisa? Saya tidak berdasarkan berapa lama baru bisa buat motor ini tidak Tidak bisa. Nah, mesti diusahakan kan? Didorong motornya ke bengkel. Tapi bisa hanya belum asal saja. Jadi ada usaha-usaha untuk sampai ke guru role model itu visinya sudah bagus ya. Tapi kita harus
berusaha lebih keras lagi supaya role model itu bisa diciptakan. Ya, bisa ikut kompetisi misalnya. Dulu ada kompetisi guru favorit di TV Express, ada guru itu di dinas pendidikan, ada guru lokal. Nah, kita harus ikut kompetisi itu sehingga nanti secara perlahan grade kita naik. Kalau belum bergerak sekarang, ya, nah seperti itu. Nah, Dengan pelatihan pelatihan. itu pelatihan wawasan, itu pelatihan teknik pengetahuan teknologi, kreatif teknologi, yang sampai lah demonstrasi. Yang jelas sebagai profesional kita harus menjadi bahagia gitu. Itu konsekuensi. Kalau orang profesional hidupnya bahagia. Karena banyak guru yang profesional, maka di hari tua hidupnya bahagia, umurnya panjang. Ada yang bapaknya sudah balik sini, benda misalnya, jual benda ada tak? Ada saya, nah, jual benda itu biasanya lama, apa? Sebentar setelah pensiun, coba lo salamnya. Itu pensiun sakit, kenapa? Dihargai orang itu karena paksaan. Itu tidak, kita tidak di jabatan lagi, maka menghargai orang berkurang. Kita stres sendiri. Kalau guru, ya, ketemu Ica, misalnya guru Ica ketemu dengan Ica, atau saya nanti 10 tahun kemudian ketemu dengan Ica, Ica, saya tinggal lagi dengan Ica, Ica ngomong Pak, saya di rumah susu, saya akan tanya di mana sekarang aja. Gitu. Tapi kalau pindah, Pak, Bapak beli nyusul saya Pak ya, sudah saya sebulan dulu Bapaknya belum keluar. Nah. Jelas? Makanya kita harus yang profesional itu menyenangkan orang. Makanya kompetensi guru dan faktor kita harus perkaya diri dengan Pak itu, jadi jadi guru profesional. Tuh. Lagi. Saya kita. Ya, kalau lihat visinya bagus-bagus. Cuma cara mencapai misinya tadi ya, Ya, yang harus makanya. iya, Seharusnya iya. seharusnya yang di RTL tuh